Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nggak bebas ya Bu ya, kayak pakai begini. Tapi lebih enak, memang enakan pakai cadar ya. Kalau pakai cadar bebas nih. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kencengan kayaknya ya. Udah dikecilin dikit Bu. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Insyaallah. Wa ba'du, yang sama-sama kita hormati Ibu Neneng selaku Ketua Majelis Taklim At-Taubah beserta segenap jajaran pengurus yang semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dan juga keikhlasan di dalam mengemban tugasnya, sehingga Allah memberikan balasan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Amin. Yang sama-sama kita hormati Sahibatul Bait, yaitu Ibu Retno. Mana Bu Retnonya? Oh. Yang telah memfasilitasi kita untuk bisa bersilaturahim, berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis yang mubarak ini. Insyaallah langkah kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan umur, keberkahan rizki, ya, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan putra putrinya dijadikan putra putri yang solih dan solihah. Demikian halnya untuk kita semuanya, ibu-ibu semua yang saya hormati, yang saya sayangi, anggota Majelis Taklim Masjid At-Taubah yang hadir pada sore hari ini, yang semoga senantiasa Allah mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Kita juga berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita pada kajian kali ini,
Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keberkahan rizki, keberkahan umur, panjang umur maunya ya Bu ya. Sampai berapa tahun? 1000 tahun? Mau? Benar gak mau nih hidup 1000 tahun gitu? Dan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah berfirman, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan akhlaknya baik, dan baik akhlaknya. Sehingga kita berdoa semoga bertambah umur, amaliyah kita bertambah baik. Kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah agar bisa menjadi pribadi yang solihah, bisa menjadi ibu yang solihah, bisa menjadi istri yang solihah. Dan suami kita juga kita doakan semoga bisa menjadi pribadi yang solih, bisa menjadi suami yang solih, bisa menjadi ayah yang solih bagi anak-anak kita. Dan anak-anak kita semoga Allah senantiasa bimbing agar bisa menjadi putra-putri yang solih dan solihah, sehingga insya Allah kita tidak hanya berkumpul di dunia, tapi nanti sampai di akhirat insya Allah. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini kirim doanya nanti. Oh ya, baik. Hari ini sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya mencoba melanjutkan kajian Fiqhul Wadih. Ya, kita lanjutkan. Yang kemarin kita membahas tentang apa Ibu? Masih ingat tidak? Tentang apa? Tadi masih catat? Tentang darah ya. Ya, darah. Kemarin kita bahas tentang dima'ul mar'ah atau darah wanita. Hari ini alhamdulillah Allah pertemukan kita ya, dan kita akan melanjutkan di dalam kitab Fiqhul Wadih nih yang juz 1 itu. Habis dima'ul mar'ah kita membahas tentang an-najasa atau najis. Tentunya najis itu tidak asing bagi kita ya Bu ya. Kadang ada yang menyamakan manusia, ada orang kalau nggak suka dengan orang dikatakan ih najis gitu ya. Tahu nggak artinya najis Bu? Di dalam bahasa Arab gitu. Baik, kita langsung pada pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. An-najasa. An-najasatu hiyal ghaitu al-barazu wal baulu minal insan wal rawthu min hayawanin makulin aw ghairihi wa bi'ibaratin ukhra kullu ma kharaja min ahadis sabilain wad damu wal qayhu wal qay'u. Nah, ini kalau di dalam bahasa Arab itu qayh pakai ha, jelas enggak Bu? Lumayan Bu ya. Ada qayh, ada koi, beda belakangnya doang ya. Sehingga orang kalau mengatakan bahasa Arab itu beda harokat, beda arti, beda huruf, apalagi beda panjang pendek juga berbeda. Wal muskirul ma'i'u walabanul hayawan alladzi la yu'kal wal kalbu wal khinziru wa kullu maitatin illa samaka
wal jarada wal insana. Ini saya coba untuk menerjemahkan ini ya. Jadi terjemahannya ini agak sedikit saya mudahkan gitu ya, agar mudah dipahami. Najis adalah kotoran. Ghaid, al-baraz. Kalau ghaid itu kotorannya manusia, atau dibilang al-baraz, kotoran Bu ya. Ini najis ini Bu. Najis adalah kalau di dalam fikih. Wal baulu, ini kencing manusia, air. Wal baulu minal insan, air seni ya, dari manusia. Warrauthu min hayawanin ma'kulin. Rauth, ini kotoran juga dari hewan yang makulin, yang bisa dimakan. Au ghairihi, atau yang tidak bisa dimakan. Kan hewan ada halal, maksudnya yang halal dan yang tidak halal. Wa bi'ibaratin ukhra, ya, kalau pakai ibarat yang lain atau dengan kata lain, kullu ma kharaja min ahadis sabilain, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Jalan mana Bu? Jalan depan sama jalan belakang. Benar ya Bu ya? Rumah kita juga punya nggak? Kalau Ibu rumahnya jalan depan, jalan belakangnya ada? Biasanya jalan samping ya. Kita punya dua jalan nih manusia ya, jalan depan sama jalan belakang. Waddamu, dan darah. Wal qayhu, dan nanah. Wal qai'u, dan muntah, air muntahan itu. Wal muskirul ma'i'u, dan benda cair yang memabukkan. Walabanul hayawanil ladzi la yu'kalu, dan susu hewan yang tidak boleh dimakan. Ya. Wal kalbu, dan apa Bu? Anjing. Wal khinziru, dan babi. Wa kullu maitatin illas samaka, dan semua bangkai kecuali bangkai ikan, belalang, dan manusia. Manusia bangkai juga ya Bu. Kalau kita bahasanya apa Bu? Mayat ya Bu ya. Gak mau dibahasain bangkai. Tapi di sini bahasanya juga sama, maitah. Mayit itu asal kata dari bahasa Arab. Artinya meninggal, maut. Maut, maitah, maitatah. Hampir mirip-mirip bahasanya ya, tapi berbeda, asli katanya berbeda. Maut dengan maitah. Ya, jadi ini bagian-bagian najis secara keseluruhan. Dan najis ini ada yang dima'fu. Dima'fu itu dimaafkan maksudnya. Ada yang tidak dima'fu, ada yang tidak dimaafkan. Artinya di apa Bu? Kalau misalnya kita lagi sholat gitu, ya dima'fu, ya nggak apa-apa, nggak dihukumi najis maksudnya gitu, dimaafkan itu. Tapi kalau tidak dima'fu, ya berarti ya najis. Kalau misalnya lagi sholat, ya harus ganti, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena salah satu syaratnya sholat kan tempatnya harus suci, pakaiannya juga harus suci, gitu ya. Jadi ini macam-macam daripada najis. Mungkin Ibu bisa menemukan selain yang ada di sini. Maksudnya kok ini apa nggak ada misalnya gitu ya. Nah, biasanya begitu itu dikiaskan. Dikiaskan itu disamakan.
Ini saya mencoba membawa ini kitab Riyadul Badi'ah. Tadi belum sempat saya buka. Di Safinatun Najah misalnya ya. Di banyak kitab-kitab yang lain itu ibu akan menemukan lebih banyak lagi. Makin gede kitabnya, makin banyak. Nanti ada juga yang diterangkan tentang najis yang dimaafkan. Misalnya kalau di baju dia dimaafkan, tapi kalau di air tidak. Kalau di air dimaafkan, tapi di baju tidak. Ada yang dimaafkan dua-duanya, di air maupun di baju. Ada juga yang dimaafkan di baju dan di air dua-duanya. Gitu ya, pembahasannya rinci banget. Nah, alhamdulillah kita tinggal membaca. Ya Bu ya. Untuk itu saya selalu di awal itu mengingatkan kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita senantiasa memikirkan apa yang akan kita bawa bekal kita menuju kepada Allah, wa firu ilallah. Nah, ini juga sama, kita belajar ini agar kita tahu najis itu apa yang harus katakanlah kalau kita sudah tahu najis itu apa, kemudian bagaimana cara mensucikannya, ya. Kalau kita misalnya beribadah bagaimana gitu kalau terkena najis gitu ya. Jadi ini semuanya kita niatkan untuk bekal di akhirat. Nanti kita akan coba dilihat di An-Najasah. Alladzi yu'fa anhu minan najasah. Ya. Yang selanjutnya adalah di sini najis yang dimaafkan. Alladzi yu'fa anhu minan najasah. Najis-najis yang dimaafkan. Yang pertama adalah al-qalilu minad dam awil qoih. Ya, kalau di sini di bahasa Arabnya di sini diawali la yu'fa an syai'in minan najasa illa sab'ata anwa'in. Kalau yang paling atas alladzi yu'fa anhu minan najasa artinya najis yang dimaafkan, ya. Kemudian la yu'fa anhu an syai'in minan najasat illa sab'ata anwa'in. Najis itu tidak dimaafkan kecuali 7 yang ada di bawah ini. Yang pertama apa? Darah atau nanah yang sedikit. Al-qalilu minad dam awil qoih idza saqata ala thawbin au badanin. Darah atau nanah yang sedikit ketika jatuh di baju atau di badan. Sedikit itu siapa, Bu? Kalau menurut Ibu sedikit siapa? Patokan dari sedikit itu apa sih, gitu kan? Atau segelas itu sedikit? Banyak ya, ngeri kita lihat darah segelas gitu. Baru ngucur rasanya banyak aja gitu, keiris saja udah panik ya Bu ya. Jadi sedikitnya patokannya seberapa? Ya kita ya sedikit aja. Kita kira-kira artinya sedikit doang, misalnya ya kelihatan kalau kita misalnya ketusuk sedikit doang begitu. Kemudian nempel misalnya di baju, nggak apa-apa, dimaafkan. Jadi di sini kuncinya adalah sedikit atau nanah. Nanah juga sedikit, tapi bukan berarti kemudian di misalnya ibu bisulan ya, ini bisul ada sendiri gitu. Misalnya yang ada nanahnya gitu, korengan atau apa yang mengandung nanah, terus ibu pencetin gitu, itu beda, najis tetap, karena sengaja pencetin sendiri. Maksudnya itu misalnya kita lagi ada
Ibu koreng tahu ya, bahasanya apa sih koreng itu? Luka ya, atau apa sih? Luka yang berdarah. Koreng itu bahasa Arabnya, tapi paham ya Bu ya? Misalnya ada nanahnya atau apa gitu. Jadi ketika kita sholat kemudian dia keluar dengan sendirinya tanpa kita pencet-pencet, sengaja memencetnya gitu. Kalau hanya sedikit ya, kemudian nempel di baju atau di badan, dimaafkan. Tapi kalau di air, jatuh di air, gimana? Kalau di air ya najis Bu, kalau airnya sedikit. Tapi Ibu misalnya di situ Ibu kena darah sedikit gitu, namanya airnya gitu, misalnya gimana? Mau minum gitu, ini gak? Ketelan gak gitu? Jadi najis itu sebenarnya kalau secara bahasa itu kotoran dia. Jadi kalau orang dikatakan ih najis ih, gitu. Saya juga gak tahu itu bahasa dari mana gitu awalnya ya. Terutama anak-anak itu ya, ngomongnya najis dikit, najis kalau nggak suka ngomongnya najis. Kalau darah jerawat gimana? Ya? Kalau jerawat kan suka ada tuh. Ya, jerawat sama, kan sedikit berarti kan kalau jerawat. Tapi kalau Ibu misalnya sengaja pencet begini, ya keluarnya seberapa sih jerawatnya, segede apa? Jerawat sama bisul kan badan bisul ya. Ya, itu masih dimaafu berarti kalau di badan. Kadang-kadang kita begini dibaca terus kita giniin kan. Nah, tapi kalau kita untuk ikhtiar, misalnya kita ragu gitu ya, najis gak ya? Najis kan darah gitu ya. Ya lebih baik cuci tangan aja. Ini dibersihin cuci tangan. Jadi artinya tidak membatalkan wudhu gitu. Ini yang harus kita kadang-kadang itu dikirainnya kalau misalnya najis berarti wudhunya juga batal, padahal enggak. Jadi misalnya kita mukenanya atau tempatnya kena najis gitu, ya kita enggak wajib wudhu lagi, hanya wajib dihilangkan najisnya, dibersihkan najisnya, atau disucikan najisnya, atau ganti mukenanya. Enggak perlu berwudhu lagi. Kenapa? Karena terkena najis bukan bagian dari hal yang membatalkan wudhu. Beda dengan keluar sesuatu dari jalan depan atau belakang, beda lagi gitu ya. Ini kita berbicara tentang darah dan nanah yang sedikit. Yang kedua adalah al-hayawanul ladzi la dama lahu sa'ilun kal ba'udi idza waqa'a fit ta'ami wa mata fihi. Hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat. Lalat gak ada darahnya ya Bu ya. Adanya apa Bu ya? Kalau kita lagi tepok lalat itu, kalau nyamuk kan ada darahnya ya. Nah sama, nyamuk itu juga darahnya tidak mengalir. Kan kita nepuk nyamuk, plek, udah darahnya di situ doang gitu kan. Tidak kemudian jalan gitu darahnya kan enggak. Beda kayak kita misalnya keiris darahnya mengalir. Kalau nyamuk, jadi nyamuk juga sama, termasuk hewan yang dia memiliki darah tapi darahnya tidak mengalir. Kalau lalat itu kayaknya, kalau menurutnya kayaknya nggak ada darahnya gitu ya. Kayak semut juga itu. Ada darahnya nggak Bu? Kalau di sini bahasanya lada malah musailun berarti ada darahnya. Ya, karena bagian dari hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Jadi lalat, semut, nyamuk. Ya, ketika jatuh di makanan dan mati. Apa meninggal dunia? Mati ya. Nah, kalau ini jadinya kalau lalat mati namanya bangkai ya Bu ya. Nah, ini kalau misalnya ada di saku ibu,
ibu pakai sholat, nah itu nggak dimakfu, harus dibuang itunya apa namanya, kayaknya kalau ngantongin lalat enggak ya, mungkin kayak semut gitu ya, kadang-kadang ya ada semut atau ada nyamuk yang nempel gitu, lalu dibuang, jangan dibiarkan. Ini yang termasuk apa namanya, dia kalau dia misalnya lalat, kalau Nabi Muhammad mengajarkan itu kan kalau kita di dalam 2 sayap lalat ya, dan itu juga sudah penelitian ya, udah ada penelitiannya. Kalau kita misalnya lagi di minuman itu, kemudian ada lalatnya, kemudian lalatnya mati, maka sekalian lalatnya dicelupkan, kemudian baru diambil. Jadi bukan kemudian lalatnya dibiarin di gelasnya, jangan Bu. Diambil atau di makanan ya, diambil kalau itu cair, dibuang, dan itu masih dimaafkan, nggak najis maksudnya begitu. Kalau Rasul mengatakan di dalam sayap, salah satu sayapnya itu ada racunnya, satunya ada apanya Bu namanya, penangkalnya ibaratnya gitu, penawar ya, penawarnya, sehingga racunnya itu tidak jadi. Ini Islam benar-benar teliti di dalam membahas ini ya, semuanya. Kemudian yang ketiga, an-najisul ladzi la yudrikuhul basaru liqillatihi. Najis yang tidak terlihat oleh mata karena sedikitnya. Maksudnya itu apa? Maksudnya kalau kita nggak tegesin, kita tegesin aja juga nggak tahu. Misalnya kayak kita kalau pipis misalnya, kemudian kita tidak membuka semuanya. Misalnya kita pipisnya di kloset yang duduk itu, kita kan nggak tahu tuh, kira-kira nyiprat nggak tuh? Kan pipis air seni najis. Nah, kira-kira ibu bisa tahu nggak ini kira-kira air yang ada setelah kita apa namanya istinja itu apakah ada air kencingnya apa enggak nih? Bisa bedain nggak? Nggak tahu kan? Kira-kira oh ini kecuali ada bedanya. Kalau air kencing warnanya merah, kalau air air keran warnanya putih, bisa begitu kita bisa bedain kan? Tapi kalau itu kan nggak bisa. Atau juga intinya najis itu aja sedikit banget sehingga tidak bisa terlihat oleh mata, aja nggak bisa karena sedikitnya. Dan kita juga tidak bisa membedakan ini bener najis apa enggak ya, itu nggak tahu. Maka dimaafkan. Ini Islam, tatanan Islam ini dipakai untuk memudahkan. Semakin kita tahu sebenarnya ya hukum Islam, semakin kita bijaksana. Jadi kalau innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin ya, itu memang Allah tidak suka membuang-buang, tidak suka kemubadziran ya. Sehingga kayak makanan aja ini ya yang jatuh ke, biasanya kan memang lalat suka ya, yang suka di makanan itu kan lalat, terus hal-hal yang kecil-kecil itu ya. Tapi memang sebaiknya kita kalau ada makanan apapun itu